Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, setelah Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, bersama dengan Yusuf alaihissalam dipenjarakan pula dua orang pegawai istana raja dengan tujuan hendak meracuni raja atas perintah dan dengan kerjasama dengan pihak musuh istana. Dua pemuda pegawai yang dipenjara itu, seorang penjaga gudang makanan dan seorang sebagai pelayan meja istana. Nabi Yusuf yang telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya, memulai dakwahnya kepada kedua pemuda tersebut. Lantas, bagaimanakah kisah kelanjutan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam? Simak terus video ini, namun sebelum lanjut ke videonya silahkan tekan tombol subscribe dan tombol lonceng di bawah ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini tetap terus menyebarkan informasi seputar Islam. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Sahabat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf bahwa mereka harus memenjarakannya sampai waktu tertentu, dan bersama dia masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur, dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya, sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang yang berbuat baik. Yusuf berkata, makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya. Sebelum makanan itu sampai kepadamu, itu sebagian dari yang diajarkan Tuhan kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat. Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Tidak pantas bagi kami, para nabi, mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Quran Surat Yusuf ayat 35-38. Kedua pemuda tersebut, salah seorang di antaranya adalah pelayan raja yang bertugas mengantarkan minuman. Sedangkan yang satunya lagi adalah seorang tukang roti. Raja telah menuduh keduanya melakukan beberapa kesalahan sehingga dia harus memenjarakan kedua orang tersebut. Ketika keduanya melihat Yusuf alaihissalam berada di penjara, mereka dibuat terkagum oleh sifat dan petunjuk yang diberikannya, juga oleh ucapan dan tindakannya, serta oleh banyaknya ibadah yang dilakukan kepada Robnya, juga kebaikannya kepada sesama makhluk. Lalu masing-masing dari keduanya bermimpi. Para ahli tafsir mengatakan, pada suatu malam, kedua pemuda itu bermimpi secara bersamaan. Si tukang pengantar minuman bermimpi seakan-akan ada 3 dahan pohon anggur yang berdaun. Lalu, dia memerasnya ke dalam gelas raja dan kemudian menyajikan untuknya. Sedangkan si tukang roti bermimpi bahwa di atas kepalanya terdapat 3 lapis roti. Lalu ada seekor burung yang memakan lapisan roti yang paling atas. Kemudian keduanya meminta Yusuf alaihissalam untuk menakbirkan mimpi mereka itu. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam memberitahukan mereka berdua bahwa dia mengetahui tabir mimpi mereka itu. Artinya, sesungguhnya aku akan memberitahukan kepada kalian makanan yang dibawakan kepada kalian sebelum makanan itu datang, manis atau asam, sebagaimana yang dikatakan oleh Isa putra Maryam berikut ini. Dan aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di rumahmu. Quran Surat Ali Imran ayat 49. Kemudian Yusuf alaihissalam berkata kepada kedua orang itu, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu buat-buat, baik oleh kamu sendiri maupun oleh nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang hal nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Wahai kedua penghuni penjara, salah seorang di antara kamu akan bertugas menyediakan minuman khamar bagi tuannya. Adapun yang seorang lagi dia akan disalib, lalu burung memakan sebagian kepalanya. Telah terjawab perkara yang kamu tanyakan kepadaku. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat di antara mereka berdua.
terangkanlah keadaanku kepada tuanmu. Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, Yusuf tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya. Quran Surat Yusuf ayat 39-42. Dakwah yang disampaikan Nabi Yusuf alaihissalam kepada mereka dalam keadaan seperti itu merupakan dakwah di puncak kesempurnaan, karena kedua orang tadi sangat menghormati dan mengagungkannya, serta mempercayai apa yang ia katakan kepada mereka itu, sehingga tepat sekali seruannya untuk mengajak kepada apa yang lebih bermanfaat bagi mereka daripada yang mereka minta darinya. Sahabat Muslim, demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihissalam saat berada di dalam penjara selama beberapa waktu dan beliau alaihissalam berdakwah kepada dua pemuda yang bersamanya. Nabi Yusuf yang telah dikaruniai kenabian dan ditugaskan oleh Allah menyampaikan risalahnya, memulai dakwahnya kepada kedua pemuda yang datang menanyakan tafsiran mimpinya, mengajak mereka beriman kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala, untuk membuktikan kepada kedua pemuda itu bahwa ia adalah seorang nabi dan pesuruh Allah. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.